Kali ini kita akan membahas tentang kecanduan internet, atau dalam istilah medis sering disebut sebagai Internet Addiction Disorder. Ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan mengontrol penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan internet yang berlebihan ini mengganggu aktivitas sosial, pekerjaan, atau aspek penting lainnya dalam hidup. Menetapkan batas waktu yang pasti untuk mendiagnosis kecanduan internet cukup sulit. Namun ada beberapa tanda umum yang sering muncul pada seseorang yang kecanduan internet. Mereka cenderung terus-menerus memikirkan internet bahkan saat sedang melakukan hal lain. Selain itu, mereka membutuhkan waktu yang semakin lama untuk merasa puas saat berinternet. Ketika tidak bisa mengakses internet, mereka sering merasa gelisah, marah, atau sedih. Seringkali mereka menggunakan internet sebagai cara untuk menghindari masalah atau perasaan negatif. Akibatnya, mereka cenderung mengabaikan tugas-tugas penting seperti pekerjaan atau sekolah dan bahkan menyembunyikan kebiasaan berinternet mereka dari orang lain. Alasan seseorang kecanduan internet sangat beragam dan saling berkaitan. Faktor biologis seperti genetika, zat kimia di otak, dan struktur otak tertentu bisa menjadi pemicu. Selain itu, faktor psikologis seperti kepribadian seseorang, perasaan tidak percaya diri, kecemasan, atau depresi juga bisa berperan. Faktor sosial seperti tekanan dari lingkungan, kurangnya teman atau keluarga yang bisa diajak bicara, serta pola asuh yang mungkin kurang tepat bisa meningkatkan risiko kecanduan internet. Diagnosis kecanduan internet umumnya ditegakkan oleh profesional kesehatan mental setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gejala-gejala yang dialami individu. Diagnosis ini tidak semata-mata berdasarkan waktu yang dihabiskan di internet, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Prevalensi kecanduan internet bervariasi antar negara dan kelompok usia. Secara umum, laki-laki cenderung lebih sering mengalami kecanduan internet dibandingkan perempuan. Namun prevalensi pada perempuan juga semakin meningkat. Statistik global mengenai kecanduan internet masih terus berkembang. Di Indonesia, meskipun belum ada data yang sangat akurat, kecanduan internet telah menjadi masalah yang cukup serius, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Kecanduan internet bisa membawa dampak buruk yang luas baik pada diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Bagi individu yang kecanduan, masalah tidur menjadi hal yang umum. Mereka sering mengalami kesulitan tidur atau tidur terlalu banyak. Kesehatan fisik juga bisa terganggu, misalnya karena kurang gerak atau pola makan yang tidak teratur. Akibatnya, prestasi di sekolah atau pekerjaan menurun drastis. Mereka cenderung mengisolasi diri dari teman dan keluarga, merasa sedih atau cemas berlebihan. Untuk orang-orang di sekitar, kecanduan internet bisa menyebabkan ketegangan dalam keluarga, merusak hubungan sosial, dan bahkan menimbulkan masalah keuangan. Mencegah kecanduan internet memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pendidikan tentang bahaya kecanduan internet sejak dini sangat penting, terutama bagi anak-anak dan remaja. Membatasi waktu layar dan membuat jadwal penggunaan internet yang jelas juga bisa membantu. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dengan keluarga dan teman dapat memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan. Menemukan kegiatan lain yang menarik di dunia nyata seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial bisa menjadi alternatif yang sehat untuk penggunaan internet berlebihan. Jika seseorang sudah kecanduan internet, diperlukan penanganan yang lebih serius. Terapi perilaku kognitif atau CBT adalah salah satu metode yang efektif untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan yang terkait dengan kecanduan. Terapi ini membantu individu mengenali dan mengubah pikiran negatif yang memicu keinginan untuk terus-menerus menggunakan internet. Terapi kelompok juga bisa sangat bermanfaat karena memberikan kesempatan bagi individu untuk berbagi pengalaman dengan orang lain yang mengalami masalah serupa dan mendapatkan dukungan sosial. Dalam beberapa kasus, pengobatan medis mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang mendasari, misalnya depresi atau kecemasan. Orang tua adalah pahlawan super pertama dalam perang melawan kecanduan internet. Mereka berperan sebagai panutan bagi anak-anak.
Dengan menunjukkan kebiasaan sehat dalam menggunakan internet, seperti membatasi waktu bermain game atau media sosial, orang tua secara tidak langsung mengajarkan anak-anak tentang pentingnya keseimbangan. Selain itu, membicarakan dampak positif dan negatif dari internet secara terbuka dapat membantu anak-anak mengembangkan sikap yang lebih sehat terhadap teknologi. Membuat aturan penggunaan internet yang jelas di rumah dan konsisten dalam menegakkannya juga sangat penting. Banyak aplikasi dan program dirancang khusus untuk membatasi waktu penggunaan internet, menyaring konten yang tidak sesuai atau melacak aktivitas online anak-anak. Menggunakan fitur kontrol orang tua pada perangkat elektronik juga bisa menjadi langkah yang efektif. Namun penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Yang terpenting adalah membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak dan mengajarkan mereka keterampilan hidup yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara bijaksana. Lingkungan di sekitar kita memiliki pengaruh yang besar terhadap kebiasaan kita. Di rumah, menciptakan suasana yang hangat dan mendukung di mana anak-anak merasa bebas untuk berbicara tentang perasaan dan masalah mereka tentunya sangat penting. Di sekolah, guru dan konselor bisa memberikan pendidikan tentang kecanduan internet dan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial yang sehat. Di sekolah, guru dan konselor bisa memberikan pendidikan tentang kecanduan internet dan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial yang sehat. Di tempat kerja, perusahaan bisa menyediakan kebijakan penggunaan internet yang jelas dan program-program kesejahteraan karyawan untuk mencegah stres dan kelelahan. Dengan bekerja sama, orang tua, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung bagi semua orang. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.